Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Hari ini, kami akan informasikan tentang setelah pecahnya wabah pneumonia Wuhan coronavirus COVID-19, Rusia yang dipimpin oleh Presiden Putin telah mengadopsi langkah-langkah isolasi paling parah terhadap Tiongkok. Mari simak berita selengkapnya. Pemimpin Partai Komunis Tiongkok mengatakan bahwa Presiden Rusia Putin adalah sahabatku. Namun setelah pecahnya pneumonia Wuhan COVID-19, Rusia telah mengadopsi langkah-langkah isolasi paling parah terhadap Tiongkok. Langkah-langkah itu terutama tercermin dalam 7 aspek berikut. 1. Tutup perbatasan Rusia-Tiongkok. Pada 28 Januari, Rusia menutup perbatasan di 3 kota yang berbatasan dengan Tiongkok. Pada 31 Januari, 16 pelabuhan perbatasan Rusia-Tiongkok di timur jauh ditutup. Mulai 1 Februari, warga Tiongkok dilarang memasuki Rusia melalui 4 pelabuhan Mongolia. Dengan cara itu, orang Tiongkok tidak hanya tidak dapat memasuki Rusia dari perbatasan Tiongkok-Rusia, tetapi juga tidak dapat memasuki Rusia melalui perbatasan Mongolia. 2. Transportasi Rusia-Tiongkok ditangguhkan. Mulai tanggal 31 Januari pukul 00.00 kecuali untuk kereta api internasional pulang pergi Beijing-Moskow, semua transportasi kereta api antara Rusia dan Tiongkok ditangguhkan. Kecuali untuk Russian Airlines, semua maskapai Rusia diterbangkan ke Tiongkok. Russian Airlines hanya dapat terbang ke Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Hong Kong. 4 maskapai Tiongkok yang terbang ke Moskow semua terkonsentrasi di Moskow Sheremetyevo Terminal F. Penerbangan charter pada rute Tiongkok-Rusia ditangguhkan. 3. 14 hari pengamatan medis terhadap warga Tiongkok yang memasuki Rusia dan beberapa daerah diisolasi pada titik yang ditentukan. Pada tanggal 31 Januari, Kepala Petugas Pencegahan Epidemi Federasi Rusia mengeluarkan pesanan nomor 3 yang mewajibkan para pemimpin regional untuk memastikan bahwa warga negara Tiongkok yang memiliki izin tinggal di Rusia diamati selama 14 hari dan bahwa orang yang bergejala diamati secara terpisah. Primorsky Krai, Khabarovsky Krai, Krai Postbaikal, Wilayah Amur dan Prefektur Otonomi Yahudi akan melakukan isolasi titik tetap 14 hari bagi warga Tiongkok yang memiliki izin tinggal permanen. Menurut Associated Press, pejabat Moskow memerintahkan polisi untuk mencari hotel, asrama, gedung apartemen, dan bisnis untuk melacak penurunan jumlah orang Tionghoa yang masih di Moskow. Pihak berwenang juga mengizinkan penggunaan teknologi pengenalan wajah untuk menyaring orang-orang yang diduga tiba di Rusia tetapi tidak mematuhi periode 14 hari karantina. Media Rusia mengatakan pihak berwenang Rusia mengidentifikasi warga Tiongkok di angkutan umum Moskow, termasuk bus kereta bawah tanah dan tram. Orang Tiongkok diharuskan mengisi kuesioner untuk menjawab alasan seperti di Rusia. Apakah mereka mematuhi periode karantina, status kesehatan, dan alamat? Jika penumpang tidak dapat membuktikan bahwa mereka mematuhi periode karantina 14 hari telah selesai, pramugari akan memanggil ambulans mengantar mereka ke rumah sakit. Pada 25 Februari, Kedutaan Besar Tiongkok di Rusia mengeluarkan surat terbuka di surat kabar Rusia yang menyatakan, tidak ada negara di dunia saat ini yang melakukan pemantauan khusus terhadap warga Tiongkok dalam sistem transportasi umum, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Rusia diharuskan untuk tidak mengambil tindakan berlebihan. Rusia tetap bersikap tegas yang mereka adalah benar. 4. 80 orang Tiongkok diisolasi secara paksa dan beberapa dijatuhi hukuman pemulangan. Mereka tidak diizinkan memasuki Rusia selama 5 tahun. Sejak 22 Februari, 80 orang Tiongkok telah dianggap melanggar tindakan isolasi dan telah dipisahkan secara paksa oleh polisi yang terkonsentrasi di pusat rehabilitasi Saritsino untuk penyandang cacat di Moskow Tenggara. Di antara mereka, seseorang yang turun ke tingkat bawah untuk membuang sampah ditangkap. Seseorang berpartisipasi dalam pameran alat pancing ikan dan menerima pemberitahuan dari pihak konferensi di ruang pameran, meminta mereka untuk diselidiki dan kemudian dibawa pergi oleh polisi. Seseorang diduga secara ilegal pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu dan lainnya dibawa pergi saat bermain di lapangan merah. Sekitar 80 orang telah diamati dari jarak jauh dan beberapa akan diadili. Orang Tiongkok yang telah diadili pada tingkat pertama dihukum dengan denda 5.000 rubel deportasi dan tidak boleh masuk ke Rusia selama 5 tahun. Orang Tiongkok yang belum diadili dapat menghadapi hukuman yang sama. Komentator urusan Rusia saat ini Nikorsky mengatakan, kesannya adalah bahwa jika mereka melanjutkan, mereka akan segera meminta orang Tiongkok di Rusia untuk mengenakan tanda-tanda khusus seperti orang-orang Yahudi dahulu, yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang Tiongkok yang tidak berbahaya. Atau ini membedakan orang Tiongkok dari Jepang dan Korea, karena Rusia tidak dapat membedakan wajah orang-orang Asia ini. 5. Membatasi transit penumpang Tiongkok di Rusia. Mulai 4 Februari, Rusia untuk sementara waktu akan membatasi warga Tiongkok yang transit melalui pelabuhan udara Rusia.
Lebih khusus lagi, mulai tanggal 4 Februari pukul 00.00 waktu Moskow, warga Tiongkok hanya dapat transit di Bandara Moskow Sheremetyevo. Selain itu, tidak ada kota dan bandara Rusia lainnya yang dapat melakukan transit. 6. Warga negara Tiongkok dilarang memasuki Rusia. Pada 19 Februari, pemerintah Rusia mengumumkan dekret yang sangat ketat melarang masuknya orang berkebangsaan Tiongkok ke Rusia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Rusia. Berita itu diterbitkan di halaman depan pengusaha Rusia dengan kata belum pernah terjadi sebelumnya dalam judul. Artikel itu juga berisi wawancara dengan mantan Wakil Direktur Layanan Imigrasi Rusia. Mantan Wakil Direktur mengatakan, dalam ingatannya Rusia tidak pernah mengadopsi larangan blokade yang komprehensif terhadap warga negara dari negara manapun. Dari 20 Februari, Rusia untuk sementara waktu melarang warga Tiongkok memegang visa kerja, kunjungan pribadi, studi, dan visa turis. Dari 19 Februari, pihak Rusia telah menangguhkan penerimaan persetujuan dan penerbitan surat undangan kerja untuk warga negara Tiongkok dan izin kerja, belajar, kunjungan pribadi, dan visa turis bagi warga negara Tiongkok. 7. Direncanakan untuk mendeportasi orang Tionghoa yang terinfeksi virus corona COVID-19. Pada 3 Februari, Perdana Menteri Rusia menyatakan bahwa warga Tiongkok yang terinfeksi virus corona COVID-19 dapat dipulangkan. Rusia telah menyelesaikan prosedur legislatif yang sesuai untuk memasukkan virus corona COVID-19 dalam daftar penyakit yang sangat berbahaya. Dengan cara ini, Rusia dapat mengambil karantina, isolasi, dan pembatasan lain pada warga Tiongkok yang terinfeksi virus corona COVID-19 menurut hukum dan juga dapat dideportasi. Ada dua alasan mengapa Rusia mengadopsi langkah-langkah kontrol ketat terhadap orang Tiongkok. Alasan pertama, diakui sebagai ancaman biologis. Ancaman biologis mengacu pada situasi di mana perkembangan normal masyarakat manusia terancam oleh virus dan bakteri yang dapat menghasilkan penyakit yang sangat menular dan mematikan, dan bahkan membahayakan keamanan nasional. Ancaman biologis memiliki karakteristik penyembunyian dan proliferasi yang dapat dengan mudah menyebabkan kepanikan di masyarakat, mengubah aliran spesifik orang, logistik, dan aliran keuangan, menangguhkan produksi massal dan aktivitas kehidupan. Dengan demikian menyebabkan rantai operasi sosial ekonomi negara itu menjadi sangat bias. Itu dapat menyebabkan krisis ekonomi dan sosial di negara ini. Pada 21 Januari, sebelum kota Wuhan ditutup setara dengan kantor berita Rusia dari kantor berita Xinhua mengeluarkan dokumen berjudul Epidemi virus corona COVID-19 dari Cina adalah ancaman biologis bagi Rusia yang langsung mengutip dari Kementerian Kesehatan Rusia. Pada 21 Januari, Duma negara Rusia mempertimbangkan rancangan undang-undang tentang ancaman biologis Rusia. Beberapa anggota bertanya kepada Wakil Menteri Kesehatan Rusia Krayevoy, apa ancaman biologis spesifik Rusia saat ini hadapi? Krayevoy menjawab, contoh paling jelas dalam kehidupan kita sehari-hari adalah penyebaran coronavirus di Tiongkok. Alasan kedua, para pemimpin Rusia sangat mengenal kejahatan Partai Komunis Tiongkok. Presiden Rusia Putin awalnya adalah anggota Partai Komunis Uni Soviet dan mantan pejabat KGB atau Komitet Государственной Безопасности, yakni Badan Intelijen Uni Soviet. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ketergantungan Partai Komunis pada tekanan tinggi dan penipuan untuk mempertahankan kekuasaannya. Faktanya beberapa bencana besar di bawah kepemimpinan Partai Komunis sangat jelas. Pada tanggal 31 Oktober 2017, tembok sedih untuk mengenang para korban penganiayaan politik Soviet diumumkan di Moskow. Presiden Rusia Putin menghadiri upacara pembukaan. Penting bagi kita semua dan bagi generasi mendatang untuk memahami dan mengingat periode tragis ini dalam sejarah kita, kata Putin. Pada saat itu, semua tingkat masyarakat, semua orang, pekerja, petani, insinyur, perwira militer, pemuka agama dan pejabat publik nasional, cendekiawan dan orang-orang budaya telah menderita penganiayaan brutal. The Great Purge tidak menghargai orang yang bertalenta, mereka yang berkontribusi pada tanah air dan mereka yang sangat setia pada tanah air. Mereka didakwa dengan tuduhan konyol. Jutaan orang telah didakwa sebagai musuh rakyat, telah ditembak atau disiksa dan menderita di penjara, kamp konsentrasi, dan orang buangan. Masa lalu yang mengerikan ini tidak dapat dihapus dari ingatan bangsa, dan khususnya tidak dapat dibenarkan dengan cara apapun dan atas nama kepentingan tertinggi rakyat. Represi politik adalah untuk seluruh rakyat kita dan masyarakat secara keseluruhan. Ini adalah tragedi, pukulan berat bagi rakyat kami, termasuk fondasinya budaya dan kesadaran diri. Hingga saat ini kami masih menderita konsekuensi dari penganiayaan ini. Tugas kami adalah untuk tidak melupakan. Akhirnya saya ingin meminta Natalia Dmitrievna Solzhenitsyn untuk mengizinkan saya mengutip kata-katanya. Memahami, mengingat persidangan dan kemudian maafkan. Saya sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini. Это страшное прошлое
нельзя вычеркнуть из национальной памяти. И тем более невозможно ничем оправдать. Никакими высшими так называемыми благами народа. Наш долг не допустить забвения. Penyebaran pneumonia Wuhan coronavirus di Tiongkok pada tahun 2020 yang menyebar ke seluruh dunia adalah akibat kejahatan dan keburukan Partai Komunis Tiongkok yang terus-menerus selama beberapa dekade. Sejak pecahnya epidemi ketika bencana nasional memimpin, hal-hal yang disebutkan dalam pidato Putin di atas masih terjadi di Tiongkok dalam skala besar. Partai Komunis Tiongkok sangat kotor. Singkatnya, Presiden Rusia Putin yang menyaksikan pergolakan Uni Soviet dan Eropa Timur sama sekali tidak mempercayai Komunis Tiongkok. Ini adalah akar penyebab tindakan pencegahan ketat pemerintahan terhadap Tiongkok. Per 12 Maret, pneumonia Wuhan coronavirus COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 100 negara di wilayah di seluruh dunia. Sejauh ini hanya 20 orang yang didiagnosis di Rusia.